Oke, terima kasih kepada kita semua udah datang di pertemuan kita pada mata kuliah dinamika populasi pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Silakan Gokma, bawa doa. Baik Pak, Ya, silakan. mari kita berdoa. Dia juga kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami ingin memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, Tuhan yang menyertai kami agar kami dapat mengerti dan mengetahuinya dan menerapkannya dengan baik di kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, amin. Oke, terima kasih Gok. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang mortalitas. Oke, mortalitas. Di mana mortalitas itu merupakan kematian, angka kematian. Nah, pada mortalitas ini ada mortalitas alami dan penangkapan. Nah, kalau saya tanya kepada kalian, apa sebenarnya yang mempengaruhi dinamika populasi ini? Kira-kira Samuel, bisa jawab Samuel, apa yang mempengaruhi dinamika populasi? Silakan Samuel. Salah satunya kematian Pak, dan bencana alam juga sangat mempengaruhi Pak sama dinamika populasi. Oke, kalau kematian itu berpengaruh terhadap penambahan atau pengurangan? Berpengaruh pada pengurangan jumlah ikan Pak. Oke, baik, terima kasih. Marianto, kalau penambahan dinamika populasi ikan itu diakibatkan karena apa Marianto? Kira-kira kita review minggu-minggu sebelum ini. Marianto? Ya, kira-kira penambahan jumlah ikan itu diakibatkan oleh karena apa? Perpindahan ikan dari suatu tempat ke tempat yang lain, Pak. Oke, perpindahan itu bisa pengurangan, bisa penambahan. Kalau pengurangan dia emigrasi, keluar. Sama-sama berpindah. Kalau penambahan dia imigrasi, masuk ke zonanya. Penambahan selain imigrasi tadi apa kira-kira? Kelahiran, Pak. Kelahiran berkembang biak. Oke, kelahiran ya. Oke, terima kasih. Deo, dinamika populasi itu kira-kira apa? Mempelajari apa kita di dinamika populasi, Deo? Pertambahan atau pengurangan organisme yang terdiri dari suatu spesies, Pak. Oke, jadi dinamika itu kan perubahan populasi, jumlah populasi terdiri dari beberapa sampel. Nah, jadi kita belajar di sini tentang perubahan, penjumlahan, pengurangan jumlah ikan di suatu daerah tertentu atau di perairan tertentu. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai mortalitas atau kematian, di mana mortalitas ini ada mortalitas alami dan mortalitas penangkapan. Nah, kalau mortalitas alami kira-kira diakibatkan oleh apa? Gabriela? Diakibatkan oleh predasi, umur tua, dan umur tua, Pak. Oke, bagus. Terima kasih. Lista, kalau mortalitas tangkapan itu karena apa kira-kira? Tadi alami, kalau dibilang si Gabriela mengenai umur, ya benar. Kemudian penyakit, kemudian predator. Nah, kalau penangkapan kira-kira apa, Lista? Penangkapan yang berlebihan, Pak. Penangkapan itu, kalau mortalitas penangkapan yaitu adalah kematian yang disebabkan oleh tertangkapnya ikan oleh alat tangkap, contoh jaring, pancing, nah, seperti itu.
Nah, yang kita pelajari di dinamika populasi dalam khususnya pengurangan jumlah ikan di mortalitas ini, itu tadi kita menghitung jumlah ikan yang didaratkan di penangkapan ikan. Nah, kemudian sebelum masuk kita ke materi, saya akan membahas beberapa mata pelajaran yang kita pelajari minggu lalu. Salah satunya pertumbuhan atau natalitas. Kalau misalnya di suatu daerah terlalu banyak penangkapan, kira-kira apa yang akan terjadi? Andri? Kira-kira apa yang terjadi, Andri, kalau over? Anjona? Ikan akan berkurang, Pak. Oke, ikan akan berkurang. Nah, dari kesimpulan-kesimpulan yang sudah kita utarakan tadi, kira-kira apalah yang menjadi tujuan kita membahas tentang dinamika populasi perikanan ini? Menurut kalian pribadi, mulai dari Anjona dulu, Anjona, kira-kira apalah tujuan kita mempelajari mata kuliah dinamika populasi perikanan ini? Silakan. Untuk mengetahui tentang jumlah ikan di suatu daerah, Pak. Oke, bagus. Untuk mengetahui jumlah ikan di suatu daerah. Nah, setelah kita tahu jumlah ikan di satu daerah, mau diapakan lagi dinamika populasi ini? Bokma, kira-kira? Kalau udah tahu kita jumlahnya di suatu daerah, jumlah ikan ini, apa yang mau kita lakukan? Agar mengetahui ketersediaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, Pak. Oke, bagus, sudah mengarah kepada suatu tujuan tertentu ya, biar sumber daya perikanannya berkelanjutan. Nah, kemudian apalagi tujuan kita mempelajari dinamika populasi ini kira-kira? Ada yang bisa mengutarakan pendapatnya? Tujuan kita mempelajari dinamika populasi perikanan. Silakan. Satu tadi tujuannya dari bilang Bokma sama Anjona bahwa kita mengetahui jumlah ikan tersebut sehingga kita bisa membuat suatu keputusan tentang sumber daya ikan di daerah tersebut. Nah, kedua fungsinya adalah kenapa kita harus mempelajari dinamika populasi perikanan? Karena kalian setelah lulus nanti, sebagai pengguna lulusan misalnya kalian nanti di suatu perusahaan, kita anggap kalian lulus di perusahaan perikanan. Setelah lulus perikanan, setelah lulus kuliah, kalian tugas di salah satu dinas perikanan, perusahaan perikanan yang bergerak di bidang penangkapan ikan. Nah, kalian sebagai lulusan manajemen sumber daya perairan yang sudah mempelajari tentang dinamika populasi, mengerti akan jumlah ikan atau stok ikan yang ada di perairan tersebut, sehingga kalian bisa memutuskan di sana masih layak enggak dilakukan untuk penangkapan ikan, atau sudah cukup, tidak bisa lagi. Nah, itu salah satu kalau kalian bekerja di perusahaan perikanan. Kemudian, tidak menutup kemungkinan kalian bekerja di dinas perikanan. Kalau kalian di dinas perikanan, kalian akan mengambil suatu keputusan. Suatu keputusan di mana layak atau tidaknya kapal akan berlayar dari suatu pelabuhan ini. Misalnya kita anggap kalian bekerja di Tanjung Tiram, Batubara. Nah, kalian di sana adalah sah bandarnya. Kalian harus bisa menentukan
size kapal. Kalian harus bisa menentukan jumlah ikan. Nah, kemudian kalian harus bisa menentukan apakah masih layak kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, apa alat tangkapnya, berapa jumlahnya, kalian harus mengerti. Itulah tujuan kita mempelajari dinamika populasi perikanan ini. Karena kalau sempat terjadi overfishing atau kelebihan daya tangkap, maka jumlah ikan akan di laut habis dan tidak akan ada generasinya kemudian. Nah, jadi tugas kita sebagai orang manajemen sumber daya perairan adalah untuk menjaga kelestarian, menetapkan kelestarian sumber daya perikanan itu tetap terjaga. Itu tugas kita dan tujuan mata kuliah ini. Oke, itu mungkin pendahuluan. Kemudian kita masuk ke inti pada hari ini adalah mortalitas. Oke, akan saya share screen tentang mortalitas. Seperti yang kita tahu, mortalitas itu terdiri dari mortalitas alami dan penangkapan. Oke, bisa dilihat di share screen ini. Oke, pemahaman tingkat mortalitas dapat menuntun pada estimasi. Estimasi yang lain seperti sintasan atau jumlah individu yang survive, tinggal hidup pada waktu tertentu. Artinya, kita bisa mengetahui berapa jumlah stok ikan yang ada di situ dalam waktu atau periode tertentu. Misalnya, kita ambil data time series tahun ini, misalnya data tentang perikanan ikan layur di Kabupaten Batubara tahun 2021. Nah, datanya kita ambil dari hasil tangkapan nelayan selama Januari sampai Desember. Dari situ bisa kita hitung berapa jumlah pendugaan populasi stok ikan yang masih ada di laut. Kemudian dengan demikian rekonstruksi populasi setiap tahun dapat diprediksi. Nah, itu yang kita bilang tadi, dapat kita melakukan pendugaan stoknya berapa di situ, ikannya tinggal berapa di situ. Nah, dari kesimpulan tersebut, itulah yang tadi kita dapatkan tujuan kita mempelajari dinamika populasi, bahwa tersedia masih stok di situ. Gitu. Kemudian di dalam dinamika populasi tereksploitasi. Nah, seperti stok perikanan dikenal dua jenis mortalitas, yaitu mortalitas penangkapan, kita bahas tadi, yaitu pengurangan populasi akibat penangkapan ikan. Seluruh kematian bukan akibat dikategorikan sebagai mortalitas alami. Nah, di mortalitas penangkapan ini kita mempelajari tentang nanti masalah alat tangkap. Alat tangkap itu banyak. Ada yang bisa menyebutkan alat tangkap, salah satu misalnya jaring apa yang kalian mengerti, yang pernah kalian lihat sewaktu kita ke Batubara, ada yang tahu? Silakan jawab. Namanya? Ada? Jaring gembung, Pak. Iya, ada jaring kembung. Nah, itu nama-nama lokal ya, Gok. Ya, jaring kembung. Kalau nama-nama nasionalnya mungkin ada yang kursen, ada yang troll, ada yang payang. Nah, jaring kembung tadi masuk mungkin ke kursen dia. Nah, dari situ kita harus bisa melihat diameter atau size-nya alat tangkap tersebut. Nah, minggu depan atau 2 minggu ke depan kita akan mempelajari tentang selektivitas alat tangkap. Itu berpengaruh terhadap mortalitas penangkapan ini. Nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana itu menghitung selektivitas alat tangkap gillnet atau troll. Kita bisa menghitung dari luasan alat tangkap tersebut berapa yang bisa ditangkap satu kali pendaratan ikan dengan alat tangkap ini, dengan kapal berapa GT dia, kita akan berbicara di situ nanti. Nah, itu erat kaitannya dengan ini, mortalitas penangkapan ini. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Enggak ada? Nah, jadi kebanyakan ikan itu, apalagi di daerah perairan kita, daerah pantai timur Sumatera, sudah banyak yang tereksploitasi. Nah, seperti yang saya bilang
beberapa kali dalam pertemuan kita di mata kuliah kita bahwa dulu ada namanya Bagan Siapi-Api, tempat pendaratan ikan terbesar dulu. Tapi sekarang tidak pernah kedengaran lagi nama Bagan Siapi-Api. Kenapa? Ada overfishing di sana. Kita tahu juga bahwa di daerah pantai timur kita itu banyak yang mempunyai kewenangan atau banyak timbul percekcokan di sana karena di situ Selat Malaka itu di atasnya ada Malaysia, Singapura, Thailand juga situ, kemudian di bawahnya ada Laut Cina Selatan juga. Nah di situ sering bergejolak dan ya masih terjadi kan sekarang yang dilakukan oleh SDKP atau pengawas sumber daya kelautan perikanan dari Kementerian Kelautan itu menangkapi kapal-kapal perikanan yang ada di daerah situ. Artinya memang di daerah situ potensinya ada, tapi banyak negara yang ingin menguasai di situ. Itulah juga yang menjadi tantangan kita dalam hal keberlanjutan sumber daya perikanan ini. Nah, bagaimana kita mengawasi yang notabene dengan catatan itu bukan kapal kita. Kapal luar masuk ke daerah kita. Nah, itu juga harus menjadi tanggung jawab kita. Dan itulah salah satu juga menjadi tujuan kita mempelajari dinamika populasi ini. Kita bisa memprediksi. Itu tujuan kita mempelajari ini. Kita bisa memprediksi bahwa jumlah ikan tersebut tidak melampaui ambang batas yang diperbolehkan sehingga ikan tetap survive, ada untuk generasi berikutnya. Nah, kemudian kita lanjutkan di screen ini. Penjumlahan agregat kedua, jumlah mortalitas penangkapan dan mortalitas alami maksudnya. Dalam istilah mortalitas total, kalau kita nanti minggu depan kita akan menghitung tentang Z. Nah, kita simbolkan kemortalitasan itu Z. Kalau penangkapan dia tadi kita simbolkan dengan F, kalau mortalitas alami dia dengan M. Seperti sebelum-sebelumnya kita melakukan suatu perhitungan, contoh L infinity adalah panjang yang mungkin bisa dicapai, itulah simbol-simbol. Nah, bisa dipahami, tetapi nggak usah dihafal mati, artinya simbol-simbol itu bisa kita rubah, tapi inilah yang baku digunakan di dunia perikanan. Nah, tapi kalau dalam menghitung, jangan terpaku dengan simbol-simbol, supaya kita gampang menghitung. Nah, jangan selalu menggunakan X, Y, Z, tapi ya kita gunakan apa yang kita menurut kita gampang kita ingat. Kemudian kita lanjut. Konsep populasi dan dinamika kohort. Kohort adalah ekspresi populasi ikan yang berasal dari satu kelahiran. Dengan demikian, individu-individu yang berasal dari satu kohort mempunyai umur yang sama. Perbedaan ukuran individu terjadi dalam satu kohort diakibatkan oleh sifat individu-individu yang dapat bertumbuh dengan kecepatan yang berbeda, yaitu cepat, sedang, lambat. Nah, ikan pun mempunyai sama kayak manusia, karena sama-sama makhluk hidup mempunyai kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Ada yang sedang, ada yang lambat, ada yang sedang lambat sekali bahkan. Nah, contoh misalnya kura-kura itu sangat-sangat lambat pertumbuhannya sehingga sangat-sangat dilindungi. Kemudian kalau misalnya kita bandingkan dengan ikan teri, nah ikan teri akan selalu banyak dia sekali melahirkan atau sekali beranak banyak. Nah, beda dengan ikan-ikan misalnya salmon atau tuna dengan ukuran besar. Memang dia ukurannya besar, tapi jumlahnya lebih sedikit kalau kita bandingkan ke rantai makanan, pasti lebih banyak yang kecil. Oke, seperti ini kohortnya, age number. Nah, di sini umur, seperti yang dibilang si Gebi tadi, faktor mortalitas alami itu memang seperti manusia, umur, penyakit. Nah, inilah hubungan panjang dan berat yang sudah kita pelajari. Kemudian kita bisa menentukan umur tadi, age groupnya. Nah, misalnya di sini grup 01-nya tinggi, ketika udah tua semakin menurun. Artinya di sini ikannya udah besar, tapi jumlahnya turun. Nah, hubungan panjang berat yang kita
lakukan kemarin perhitungannya. Kalau waktu kelahiran dia jumlahnya sekian, kemudian bertumbuh, remaja, dewasa, tua, nah, kemudian mati. Nah, sama seperti kita manusia juga. Tapi kalau perbedaannya, di sini bisa tertangkap ikannya, di umur sekian. Di umur sekian bisa tertangkap ikannya, di umur sekian bisa tertangkap. Nah, yang kita harapkan, yang tertangkap itu adalah di umur sekian, di sini, atau umur di sini. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tangkap di sini, ikannya masih kecil-kecil di sini, masih age group 0, artinya 0 tahun masih. Nah, apa yang menyebabkan itu? Itu semua berawal dari kita ukuran size, ukuran size sama aja, ukuran dari jaring tadi. Kalau semakin kecil jaring, maka akan semakin kecil pula yang didapatkan, seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Seperti yang dibilang Gokma tadi, jaring kembung. Harus ada ukuran jaring kembung itu berapa. Sehingga yang ditangkap itu umur sekian besarnya, gitu. Kalau kecil, ya ikan kembung segini pun dapat. Itu maksudnya di sini ya. Ada yang bertanya tentang gambar ini? Lanjut? Ada? Ada Deo yang mau bertanya? Oke, lanjut. Dalam konteks jumlah individu, terjadi penurunan dari jumlah individu awal ya. Yang tadi 0 sampai kepada mati dia. Atau sebelum tertangkap. Nah, di gambar 2 ini penurunan jumlah individu dalam suatu populasi proporsional jumlah awal populasi tersebut. Misalnya, kalau seperti ini, nah fase yang direkrut itu artinya kelahiran. Kemudian fase yang dieksploitasi sekian. Nah, di sini bisa kita hitung kalau kita melakukan tagging atau seperti yang kita lakukan tadi di pelabuhan ikan, pelabuhan pendaratan ikan, disinilah kita hitung. Di sini. Nah, inilah yang kita akan dapatkan nilainya. Seperti itu. Teknik estimasi parameter mortalitas. Ini udah mulai masuk ke materi untuk perhitungan. Estimasi Z. Z tadi apa? Kematian berdasarkan data CPUE. CPUE itu catch per unit effort, atau artinya catch apa? Penangkapan per unit usaha. Artinya penangkapan per unit kapal. Sekali jalan dia berapa dapat. Nah, dan konsep catchability coefficient. Kita akan menghitung semua ini. Data CPUE dari survei, data catch per unit effort, perikanan komersil. Nah, masuk kita ke persamaan Beaverton and Holt, metode Powell, Waterhall, plot Z terhadap upaya penangkapan. Nah, yang kita harus ketahui ya ini jumlah CPUE, catch per unit effort tadi. Dari mana kita ketahuinya? Kita bisa masuk ke pelabuhan perikanan, kita ambil data, kita minta dari dinas pun bisa. Itu salah satunya. Kemudian kita catat kapal yang mendarat di situ. Misalnya tadi yang ngambil kembung tadi, setiap harinya kira-kira berapa dia dapat. Kemudian jumlah kapal yang menangkap ikan kembung itu berapa. Nah, dari situ kita bisa estimasi atau perkirakan berapa kematian yang akan total selama 1 tahun. Kemudian berapa analisis pertumbuhan dalam 1 tahun. Dari analisis pertumbuhan dan kematian itu bisa kita kurangkan kira-kira berapa pendugaan stok kita, prediksi stok kita di laut itu berapa. Nah, itulah tujuan kita mempelajari dinamika populasi ini. Ini rumusnya, bisa nanti kita pelajari dan kita hitung bersama. Oke, mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Kawan-kawan, silakan.
Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Nah, saya jelaskan tentang sedikit apa ini, rumus ini. Kita tetap memakai Z. Z itu tadi apa? Mortalitas total. F itu mortalitas tangkapan, dan M itu mortalitas alami. Nah, di sini udah ada persamaan dari misalnya si Alagaraja, ada Hunik. Nah, masing-masing dia kalau M dia mortalitas alami, kalau LNTM berarti mortalitas alami. Nah, ini oke. Di sini L infinity panjang yang kemungkinan terjadi. Nah, jadi dari perhitungan ini kita bisa lihat persamaan bahwa di sini mortalitas alaminya, mortalitas penangkapannya adalah catch per unit effort tadi, yang di sini. Untuk lebih lanjutnya, kita harus memang lebih masuk ke aplikasi soal, aplikasi ke materi soal lebih pas dia, karena kalau seperti ini akan membayang-bayangkan. Oke, kemudian saya harapkan untuk pertemuan minggu depan kita offline kita ya, kita tetap muka, dan saya harap yang laptopnya udah terinstall dengan aplikasi SPSS. Oke. Kita keluar dulu dari ini. Oke. Untuk minggu depan kita masuk ke SPSS tentang hubungan kekerabatan, kemudian mortalitas dan selektivitas alat lengkap, mulai dari Gillnet rule. Kita akan berbicara banyak di sana. Ada yang bertanya kan kawan-kawan? Silakan. Ada? Deo, Bok? Nggak ada, Pak. Andri? Ada, Pak. Nah, ada yang mau bertanya? Silakan. Rapul ada tanya? Tidak, Pak. Oke, udah jelas. Mungkin lebih paham nanti kita ketika kita melakukan aplikasi soal ya. Langsung ke aplikasi soal tentang penangkapan ikan ini. Kemudian kalian harus belajar banyak tentang apa itu alat-alat tangkap apa aja. Mungkin udah pernah dipelajari mungkin di semester 2 tentang dasar-dasar penangkapan ikan. Harusnya di situ kan belajar banyak tentang itu di situ ya. Karena di sini kita langsung aplikasi. Oke. Mungkin itu demikian kawan-kawan untuk mata kuliah kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat tentang mortalitas ini, dan tujuan kita untuk mempelajari dinamika populasi perikanan ini semakin jelas arahnya bahwa tugas kita ini mulia untuk melestarikan sumber daya perikanan kita supaya tetap terjaga sampai generasi berikutnya. Artinya tidak semena-mena dalam hal mengambil atau eksploitasi sumber daya perikanan. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, saya harap minggu depan sudah terpasang di laptop kita masing-masing itu aplikasi SPSS-nya ya, statistik. Oke, demikian, terima kasih. Selamat pagi, horas
Horas. Akhir kata penutup dari saya, silakan ditutup doa oleh Gabriela, silakan Gaby. Bapak kami mendatangkan hingga tinggi dan syukur Bapak, terima kasih masih memberkati kami hingga pada saat ini. Maka kami telah selesai melakukan proses mengajarkan berkat itu agar menjadi bagi kami untuk dosen kami Bapak, berkati mereka, berikan mereka kesabaran agar dapat mengajari kami Bapak. Terima kasih Bapak, hanya untuk anakmu, doa dan buku. Amin. Oke, terima kasih kepada kita semua. Sampai jumpa minggu depan ya. Pak. Oke. Kita live ya. Ya, Pak.